Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan mahmillah hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qadai duyunina, li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati jasadina wa qulubina, li shfi amradina zahiran batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, li manafi'ina, li masalihina, li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaka ya Allah, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innahu, kemudian sesungguhnya itu Kanjeng Rasul ja'ala, ialah menjadikan Kanjeng Rasul al-khatimata, terhadap adanya pungkasan dari itu tiga hal yang ditakdirkan untuk dicintai, nadhiratal ula, kepada padanan yang pertama, fit ta'nitsi, di dalam penyebutan perempuan, wa adraja, dan memasukkan itu Rasul bainahuma, di antara keduanya, at-tadhkira, terhadap penyebutan laki-laki. Fabada'a, maka memulai Kanjeng Rasul bin nisa'i, dengan perempuan-perempuan, wa khatama, dan menutup itu Kanjeng Rasul bis salati, dengan salat. Wa kiltahuma, adapun masing-masing keduanya, ta'nithun, ialah penyebutan perempuan. Wattibu, adapun wangian, bainahuma, di antara keduanya, kahwa, ialah sebagaimana Kanjeng Rasul fi wujudi, dalam wujudnya itu tib. Oke ya. Tiga hal yang ditakdirkan dicintai oleh beliau itu, pertama itu perempuan hakiki namanya ya. Terus yang ketiga yaitu sholat. Di dalam bahasa Arab itu masuk muannats alias perempuan karena akhiran tak marbutoh itu. Jadi ya, diawali dengan perempuan, diakhiri dengan perempuan. Ini berarti secara falsafi posisi laki-laki itu berada di antara perempuan. Jadi baik perempuan hakiki maupun perempuan itu majazi. Seperti sholat. Sholat itu kan tidak punya jenis kelamin ya.
Tapi dari kata-katanya sholat itu menunjukkan bahwa itu adalah perempuan. Jadi beliau itu mengawali dengan perempuan dan mengakhiri dengan sholat. Dan kedua-duanya adalah perempuan. Taknis kedua-duanya itu. Nah sementara wewangian itu ya sebagaimana Kanjeng Rasul yaitu laki-laki. Sama juga wewangian itu tidak memiliki kelamin, tapi dari kata-katanya tibun itu menunjukkan mudzakkar, menunjukkan laki-laki, tidak menunjukkan muannats, tidak menunjukkan adanya perempuan. Fa innar rajula, karena sungguhnya itu laki-laki mudrajun, ialah diletakkan baina dzatin, di antara zat, zahara yang muncul itu rajul anha dari zat, wa baina mura'atin, dan di antara perempuan zaharat yang muncul perempuan anhu dari itu rajul. Nah, ini juga paralel ya. Kalau dalam hadis itu tadi ya, perempuan di awal, perempuan di akhir, di tengah-tengahnya laki-laki. Oke, itu berarti diapit dengan dua perempuan itu. Demikian pula juga ya, laki-laki itu diapit di antara dua perempuan. Yang pertama zat, ya. Zat dari mana laki-laki itu muncul? Zat Allah ya. Dari mana laki-laki itu muncul? Dan ada keserupaan rupa rohani di antara zat Allah Ta'ala dengan para laki-laki itu. Keserupaan secara spiritual sebagaimana yang sudah dijelaskan ya. Nah, terus diapit juga dengan adanya perempuan yang tercipta lewat laki-laki. Jadi kata-kata zat itu ya, itu juga tidak menunjuk kepada kelamin, tapi dari sisi mufradatnya, dari sisi idiomatiknya dalam bahasa Arab itu menunjuk kepada perempuan. Nah, sementara yang setelahnya itu perempuan beneran. Jadi kalau yang pertama itu perempuan majazi, kalau yang kedua itu perempuan hakiki. Sama dengan misalnya nisa itu perempuan hakiki, sementara sholat itu perempuan majazi. Itu tidak menunjuk kepada kelamin perempuan. Fahuwa, maka adapun itu laki-laki, baina muannatsain, ialah berada di antara dua perempuan. Ta'nitsu dzatin, yang pertama penyebutan perempuan terhadap zat, wa ta'nitsun hakikiyun, dan ta'nis yang hakiki. Jadi apa hikmahnya ya? Kok laki-laki itu berada di antara perempuan? Laki-laki berada di antara perempuan. Ini kan sebenarnya pertama-tama tidak berbicara tentang laki-laki itu benar. Cuman dari sisi bahasa Arab, antara sholat, antara perempuan dan wewangian. Nah, yang laki-laki itu dalam penyebutannya cuman wewangian. Tib. Tidak ada tak marbutohnya. Bukan thayyibah itu kan perempuan. Ini tib. Tib itu sebutannya dalam bahasa Arab itu laki-laki. Nah, ini tidak berkaitan langsung dengan laki-laki, tapi ditarik oleh Ibn Arabi kemudian kepada adanya laki-laki kita semua yang berada di antara zat Allah Ta'ala di mana kita muncul dari situ, dan berada di antara perempuan di mana perempuan itu muncul dari diri kita laki-laki. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah dominasi dari adanya dimensi jamaliyah atau dimensi keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Nah, itu idealnya. Artinya apa? Kita mesti memperjuangkan agar dimensi kelembutan itu dalam diri kita itu lebih mendominasi ketimbang kekerasan kita. Mestinya seperti itu.
Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan inna rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Termasuk ada rahmatnya Allah taala pada neraka-nerakanya, ada rahmatnya Allah taala. Jadi Allah taala itu lebih menunjukkan adanya kelemah lembutan ketimbang sikap kasar. Hanya sesekali Allah berkehendak itu kasar, yaitu ketika bahasa kelembutannya tidak mau dipahami oleh manusia. Jadi ketika bahasa Allah Ta'ala yang lembut itu tidak digubris, ada kalanya Allah Ta'ala itu turun dengan bahasanya yang kasar. Itulah sebabnya bencana dalam hidup ini hanya sekali-kali bencana alam, dibandingkan masa tentram, masa tenang, lebih banyak masa tentram, lebih banyak masa tenangnya. Kadzalikan nisa'u ta'nitsun hakikiyun. Demikian pula itu perempuan ta'nitsun hakikiyun adalah perempuan hakiki. Wa salatu adapun salat ta'nitsun ghairu hakikiyin ialah perempuan yang tidak hakiki. Wa tib adapun itu wewangian mudzakarun ialah mudzakar bainahuma di antara keduanya itu perempuan. Kadam sebagaimana Nabi Adam alaihissalam baina dzat al-mawjudu huwa baina dzat antara zat al-mawjudu yang ada huwa itu Nabi Adam anha dari itu zat wa baina Hawa dan di antara Hawa al-mawjudati yang ada itu Hawa anhu dari itu Nabi Adam. Jadi ya sebagaimana juga Nabi Adam yang diapit oleh dua taknis itu. Yang pertama zat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah perempuan yang berasal usul secara penciptaan lewat Nabi Adam itu sendiri. Fa in syi'ta qulta as-sifatu fa mu'annatsatun aidan wa in syi'ta dan jika berkenan engkau qulta bisa mengatakan engkau as-sifatu sifat fa mu'annatsatun aidan maka itu juga mu'annats. Misalnya ya, katakanlah Nabi Adam itu muncul dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Sifat kudrah misalnya, sifat iradah ya. Itu juga muannas juga sifat itu, kata-kata sifat itu. Perempuan juga. Wa in syi'ta qulta dan jika berkehendak engkau qulta bisa menyatakan engkau al-qudratu, menyatakan kudrah fa mu'annatsatun aidan maka itu juga muannats. Sama-sama muannas juga. Fakun maka adalah engkau ala ayyi madhabin syi'ta atas madhab yang mana saja syi'ta berkehendak engkau fa innaka maka sesungguhnya engkau la tajidu ialah tidak mendapatkan engkau illa ta'nitsa kecuali kepada adanya penyebutan perempuan ya taqaddamu yang mendahului itu ta'nits hatta inda ashabil illah hingga menurut orang-orang yang berpegang kepada alasan alladzina ja'alu yang menjadikan mereka al-haqqa kepada Allah yang maha benar illatan kepada adanya alasan fi wujudil alam di dalam adanya alam wal illatu adapun itu illat muannatsatun ialah perempuan juga. Silakan kau berpegang kepada mazhab manapun, kau berpegang kepada mazhab manapun, engkau tidak akan menemukan apapun kecuali adanya perempuan itu. Jadi, kalau begitu ya, kita berasal usul dari kemahalembutan Allah. Kita berasal usul dari cinta ilahi. Nah, itulah sebabnya kita hidup itu mesti berhiaskan sifat-sifat Allah Ta'ala itu tadi. Jadi ingat ya bahwa adanya falsafah penciptaan ini yang menjadi basic bagi lahirnya penciptaan ini tak lain adalah cinta. Allah Ta'ala berfirman, kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah kekayaan yang tersembunyi. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu,
Jadi sebagai kekayaan itu tersembunyi. Belum ada yang mengenal. Tersembunyi. Karena belum Allah melakukan penciptaan. Fa uhibbu an u'raf. Allah berfirman, aku cinta untuk dikenal. Falidzalika khalaqtul alam, karena itu aku menciptakan alam. Karena aku cinta untuk dikenal itu. Jadi berarti penciptaan ini nada dasarnya apa? Cinta. Nada dasarnya itu adalah cinta. Cinta. Nah, berarti karena nada dasar penciptaan itu cinta, dan paling utamanya ciptaan itu adalah kita manusia, maka tidak boleh tidak mestinya cinta itu menjadi sifat basic, sifat dasar bagi diri manusia di dalam interaksi dengan sesama, di dalam mengelola sejarah dan kehidupan ini. Mestinya basicnya itu adalah basic cinta. Nah, sekarang ketika kita menyaksikan ya, betapa penguasa-penguasa dunia itu sepertinya sudah kehilangan cinta. Nah, itu berarti apa? Itu berarti yang mereka alami itu sudah merupakan sifat-sifat tempelan, bukan yang asli. Kalau yang asli ya cinta. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan semesta ini dengan nada dasar cinta itu. Jadi ketika di mana-mana yang ada cuma perebutan demi perebutan kekuasaan di antara berbagai macam negara, bikin senjata, berlomba-lomba dan lain semacamnya, itu karena sudah kehilangan dimensi sifatnya yang asal. Sudah tergantikan oleh tempelan-tempelan yang berupa amarah, yang berupa kebencian dan lain semacamnya. Terus ya, kalaupun kita berpegang kepada orang-orang yang mendasarkan adanya penciptaan ini terhadap sebuah alasan, ilat misalnya, sebuah alasan. Toh kata-kata ilat itu, alasan itu pun juga perempuan. Perempuan. Jadi ini bukan merupakan kebetulan menjadi serba perempuan itu, tapi menunjukkan betapa pentingnya kita itu memiliki sifat keindahan ilahi, sifat kelembutan ilahi di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya itu. Wa amma hikmatut tib wa ja'li ba'dan nisa. Adapun hikmahnya wewangian, wa ja'lihi, dan menjadikannya itu wewangian ba'dan nisa, setelah perempuan. Falima fin nisa, maka karena sesuatu fin nisa pada diri perempuan, min rawahid takwin, dari harumnya penciptaan. Ya, karena penciptaan perempuan itu betul-betul merupakan penciptaan prototipe ilahi yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan keindahan kewangian, maka adanya tip itu, wewangian itu ditaruh setelah perempuan agar korelatif. Karena itu disebutkan bahwa yang paling wangi itu adalah leher perempuan yang cantik. Fa innahu atyabut tib inakul habib, karena sungguhnya sya'an atyabut tib, adapun paling wanginya wewangian inakul habib ialah leher kekasih. Jadi itulah sebabnya perempuan dulu baru wewangian. Atau kalau kita pahami secara simbolik ya, perempuan dulu baru wewangian, karena wewangian itu merupakan simbol dari segala kebaikan. Seluruh kebaikan itu wangi adanya. Wangi. Dan sholat hanyalah merupakan bagian dari wewangian itu sendiri. Banyak wewangian yang lain di luar amalan sholat itu. Kata qalu fil mathalis sa'ir. Oke.
Walamma khuliqa 'abdan bil asalah, walamma khuliqa, dan setelah diciptakan itu Kanjeng Rasul 'abdan sebagai hamba, bil asalah pada asalnya, lam yarfa, maka tidak mengangkat itu Rasul rasahu kepada kepalanya, qattu sama sekali, ila siyadati kepada kepemimpinan atau ketuanan. Jadi ya, karena Nabi itu diciptakan sebagai hamba ya, hamba, maka beliau itu tidak pernah mengangkat kepalanya sama sekali, menginginkan adanya kekuasaan misalnya, itu tidak sama sekali Nabi itu, tidak. Nah karena itu ketika beliau ditawari oleh Allah Ta'ala, Muhammad, engkau akan menjadi Nabi sekaligus hamba atau ingin menjadi nabi sekaligus raja? Beliau menjawab, saya ingin jadi nabi sekaligus hamba. Jadi ya, itu kenapa kok memilih hamba? Karena beliau itu diciptakan pada dasarnya itu memang murni mutlak sebagai hamba. Itulah sebabnya beliau tidak pernah mengangkat kepalanya dalam rangka menginginkan adanya kekuasaan itu. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Itu berarti yang diajarkan oleh beliau kepada kita umatnya itu adalah sikap andab asor, sikap rendah hati. Orang rendah hati itu akan dinaikkan derajatnya, baik oleh Allah maupun oleh manusia. Sementara orang yang mengangkat dirinya sendiri dengan lagak kesombongan, itu akan diturunkan, akan direndahkan derajatnya. Balam yazal, bahkan terus menerus itu Nabi sajidan, ialah bersujud, waqifan, diam, makaunihi, beserta adanya itu Nabi, munfa'ilan, ialah tercipta itu Nabi, hatta kawana, hingga menciptakan Allah, siapa Allah, anhu, lewat itu Nabi, maka pada sesuatu, kawana, yang mencipta itu Allah ya. Nabi itu senantiasa bersujud, senantiasa bersujud. Tentu saja sujud hakiki yang dimaksudkan, bukan sujud seperti dalam sholat terus menerus sehingga Nabi dikatakan tidak pernah pergi kemana-mana. Oh tidak, itu sujud hakiki. Beliau itu senantiasa berada di dalam sujud hakiki, sujud daim kepada Tuhannya. Sehingga apa? Sehingga lewat perantara beliau Allah Ta'ala menciptakan apapun yang sudah diciptakan ini. Karena itu bisa dikatakan bahwa segala sesuatu itu memiliki hutang jasa kepada Rasulullah, yaitu dengan adanya syafaatul kaun atau syafaat keberadaan. Jadi keberadaan segala sesuatu itu karena syafaat beliau. Karena syafaat beliau. Tentu saja yang diprogram jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adahu rutbatal fa'iliyah fi alamil anfas allati yal a'raf at-tayyibah fahababa ilaihi tib walidhalika ja'alahu ba'dan nisa. Fa'adha, maka memberikan Allah kepada itu Nabi rutbatal fa'iliyah, kepada tingkatan pelaku, fi alamil anfas, di dalam alam-alam nafas, allati hiya, adapun itu lati al-araf, ialah wangian, at-tayyibah, yang semerbak. Fahabbaba ilaihi, maka menjadikan cinta Allah ilaihi kepada itu Nabi athiba, kepada wangian. Falidzalika, maka karena itu ja'ala, menjadikan itu Nabihu kepada wangian, ba'dan nisa'i, setelah menyebutkan adanya perempuan-perempuan itu. Jadi ya, walaupun Nabi itu abdan bil asalah ya, diciptakan murni sebagai hamba,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari saking patuhnya Nabi itu, dari saking tunduknya Nabi, Allah meletakkan posisi Nabi itu sebagai posisi pelaku. Padahal hakikatnya pelaku kebaikan itu Allah, apalagi kebaikan-kebaikan Nabi. Kebaikan-kebaikan kita, hakikatnya pelakunya itu adalah Allah, kebaikan-kebaikan kita itu. Jadi karena itu, jangan pernah merasa diri ini baik tanpa pertolongan hadiratnya. Jangan pernah. Nah, Allah Ta'ala meletakkan posisi Nabi pada tingkatan pelaku di alamul anfas. Di alam apa? Anfas. Nafas. Apa itu nafas ya? Nafas itu berlangsungnya segala macam kebaikan. Kalau nafasur rahman itu beroperasinya nama-nama Allah Ta'ala yang maha pemurah. Nah, di sini Nabi itu sebagai pelaku di alamul anfas, yaitu sebagai pelaku di penyebaran berbagai macam kebaikan hal yang terpuji. Nah, anfas itulah yang disebut sebagai al-a'raf at-thayyibah, yaitu wangian yang semerbak. Maka karena itu, ikutilah jejak-jejak Nabi. Pasti nama kita itu wangi. Pasti nama kita itu wangi. Ikutilah keteladanan Nabi. Pasti nama kita itu wangi. Jadi beliau itu diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai pelaku. Pelaku penyebar berbagai macam kebaikan. Maka karena itu ya, di dalam syarah Burda itu sampai disebutkan bahwa bahkan kebaikan Nabi-Nabi terdahulu itu percikan dari kebaikan Nabi Muhammad SAW loh. Walaupun secara waktu jauh lebih dahulu nabi-nabi sebelumnya itu. Jadi nabi kita itu belum lahir secara fisik ya. Kebaikan-kebaikannya itu sudah dikibarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi walaupun beliau itu masih belum lahir di saat diutusnya nabi-nabi terdahulu itu, tapi hakikatnya beliaulah penyebar wewangian, penyebar kebaikan itu sendiri. Itu yang disebut dengan rutbatul fa'iliyah fi alamil anfas. Maka karena itu kemudian ya, Allah Ta'ala itu menjadikan beliau senang kepada wewangian. Nah, sebab apa? Beliau sendiri itu adalah penyebar wewangian. Jadi korelatif di sini kan, korelatif. Kalau sampai senang wewangian itu korelatif karena beliau adalah penyebar wewangian itu sendiri. Jadi, beliau itu menyenangi setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain. Senang. Senang. Jadi tidak ada istilah, loh, kok kamu lebih bagus ketimbang aku ya. Awas ya. Itu gak ada istilah begitu. Jadi setiap menyaksikan kebaikan-kebaikan orang itu senang beliau. Senang beliau. Nah, realisasinya itu adalah oleh Allah Ta'ala beliau dijadikan senang terhadap wewangian. Karena wewangian itu simbol dari setiap kebaikan. Falidzalika, maka karena itu ja'alahu ba'dan nisa. Nabi meletakkan adanya posisi wewangian itu setelah perempuan. Jadi ya, dengan demikian wewangian ini juga merujuk kepada sifat jamaliyah Allah, sifat keindahan Allah Ta'ala. Ini yang disebut bahwa betapa sangat beruntung orang yang hidupnya dikepung oleh substansi perempuan. Oleh adanya sifat kelembutan dan kasih sayang. Oke. Saya kira itu ya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marayan, bebel, baranying, gua nggak baca puisi. Ayo. Orang mau. Orang.